Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu Foreign Currency Transaction and Foreign Currency Financial Statement, di mana bab 10 ini merupakan pertemuan ketiga kita di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini adalah supaya kalian nanti bisa mencatat transaksi dalam valuta asing dan bagaimana kalian dapat menjabarkan laporan keuangan dalam valuta asing dalam mata uang penyajian ketika nantinya kalian membuat laporan tahun atau laporan keuangan yang disajikan untuk pelaporan tahunan nantinya. Nah, di mana dalam mata uang dalam transaksi ini kegiatan apa saja sih yang berhubungan? Yang pertama adalah ketika perusahaan tersebut atau entitas itu memiliki transaksi dalam mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Kalau yang berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing berarti misalkan kita membeli barang tersebut kita beli dari Amerika. Biasanya itu menggunakan kurs mata uang dolar. Nah, itu yang disebut dengan transaksi dalam mata uang asing. Tapi kalau misalkan memiliki kegiatan usaha luar negeri, misalkan kita PTA, biasanya kita memiliki anak cabang di luar negeri, itu bisa berkaitan dengan kegiatan usaha di luar negeri karena pasti perusahaan yang ada di luar negeri tersebut menggunakan mata uang yang berlaku atau unit moneter yang berlaku di negara yang bersangkutan. Nah, di samping itu, entitas juga dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Nah, ini di Bursa Efek Indonesia ada beberapa perusahaan yang bisa menyajikan dalam mata uang asing. Contohnya misalkan nih kita lihat di sini PT Polis Semindo, kita lihat ya di sini dia menyajikannya dalam mata uang US dollar. Jadi di Bursa Efek Indonesia pun juga demikian ya, bisa menggunakan mata uang asing dalam pelaporannya. Nah, dalam mata kuliah kali ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha di luar negeri dalam laporan keuangan di suatu perusahaan dan bagaimana kalian nanti dapat menjabarkan laporan keuangan dalam valuta asing ke dalam mata uang penyajian. Jadi kita belajar dulu apa sih yang masuk dengan konsep definisi transaksi dalam mata uang asing. Di sini kita bahas tentang definisinya menurut PSAK 10/08. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha luar negeri adalah di sini entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama atau modal bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara selain entitas pelapor, negara selain entitas pelapor. Jadi misalkan tadi kita memiliki entitas anak atau asosiasi selain di entitas pelapor, misalkan di Indonesia, berarti kita memiliki anak di luar Indonesia, atau menggunakan mata uang asing selain mata uang entitas pelapor. Nah, di sini yang poin B, kurs adalah rasio pertukaran untuk mata uang. Kita tahu sendiri ya, misalkan kurs itu di Indonesia ada misalkan kurs rupiah terhadap dolar. Nah, sekarang kurs dolar itu berapa? Itu yang dimaksud dengan rasio pertukaran. Misalkan kita mau nukar satu dolar itu berapa rupiah? Nah, misalkan 15.000 itu dimasukkan dengan kurs pertukaran untuk mendapatkan mata uang selain mata uang yang dimiliki atau mata uang yang diinginkan. Nah, di sini ada kurs menutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang dimaksud dengan kurs spot adalah yang seperti kita ketahui itu adalah kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi. Nanti kita akan bahas yang dimaksud dengan kurs tunai itu seperti apa. Nah, di sini valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Mata uang selain mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu apa sih? Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan utama. Yang harus kita garis bawahi itu adalah di lingkungan utama di mana entitas itu beroperasi. Jadi unit moneter yang berada di Indonesia berarti adalah rupiah. Berarti itu adalah mata uang fungsional Indonesia. Berarti rupiah adalah mata uang fungsional Indonesia. Nah, dengan kata lain yang aktivitasnya menghasilkan dan mengeluarkan kas di entitas beroperasi. Terus yang G, mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi nanti kita bagaimana membuat laporan penyajian tersebut dalam mata uang penyajian. Yang unit pos moneter adalah mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilities yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang telah ditetapkan atau dapat ditetapkan. Di sini ada nanti pasti ketika kita menukarkan suatu mata uang atau kursnya tersebut, maka nanti akan ada yang dimaksud dengan selisih kurs. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang yang lainnya pada kurs yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan selisih kurs. Contoh misalkan tadinya pada tanggal 1 Januari kurs dolar adalah 15.000, tapi sekarang misalkan pada tanggal 14 April kurs dolar udah mencapai 16.000, yaitu ada selisih sebesar 1.000 yang dimaksud dengan selisih kurs. Nah,
kita harus pahami juga apa saja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama adalah mata uang yang paling mempengaruhi harga jual dan barang, yaitu mata uang yang harga jual barang dan jasa didominasi dan disesuaikan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, ya pasti faktor yang mempengaruhi harga jual dan barang mata uang fungsional adalah rupiah. Terus di sini mata uang dari negara yang memiliki kekuatan persaingan peraturan sebagai besar menentukan harga jual barang dan jasa suatu entitas itu sama ya. Yang ketiga adalah mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya dari pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tergantung ketika nanti perusahaan tersebut banyakkan impor ya, impor barang, berarti di sini mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku dan lain-lainnya adalah mata uang menggunakan kurs mata uang asing. Nah, di sini selanjutnya faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam mata uang asing bisa dilihat, kalian nanti bisa lihat di par 10 dan 11 PSAK 10. Nah, sekarang kita bahas dulu pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Di sini kita bisa lihat transaksi apa saja sih yang akan timbul ketika entitas tersebut melaporkan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama adalah transaksi membeli atau menjual barang jasa yang harga didominasi dalam mata uang asing. Yang kedua adalah meminjam dan meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan dinominasi dalam valuta asing. Ini kalau misalkan ada transaksi berkaitan dengan peminjaman yang dilakukan dalam mata uang asing. Terus yang ketiga, di sini memperoleh atau melepaskan aset atau menggadaikan atau menyelesaikan liabilities yang didominasi dengan valuta asing. Itu sama ya seperti tadi contohnya, kalau misalkan kita di sini ada menyelesaikan liabilitas atau utangnya tapi dengan menggunakan valuta asing. Terus yang di sini kita lihat dulu pada pengakuan awal, transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot, yaitu tadi yang kita bilang kurs spot adalah kurs tunai yang berlaku pada saat tanggal transaksi, yaitu antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi yang tadi saya sudah bahas. Jadi sedangkan pelaporan pada akhir periode pada berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita bisa lihat pos moneter valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Kurs saat itu berapa? B. Pos non moneter, nanti kita akan bahas tentang pos moneter itu seperti apa, pos non moneter itu kayak gimana. Yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan dengan kurs pada saat transaksi. Terus yang ketiga, pos moneter non moneter yang diukur dengan nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut ditentukan. Biasanya tanggal yang digunakan adalah tanggal neraca, sehingga kurs yang digunakan adalah kurs penutup, sama kali seperti yang poin A. Nah, di sini untuk kepraktisan, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan. Misalnya kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan yang digunakan semua transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut, kecuali jika kurs berfluktuasi secara signifikan. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh. Di sini ketika perusahaan X tersebut berada di Indonesia tapi dia mengimpor barang, membeli barang dari perusahaan USA. Contoh ya, pada tanggal 1 Januari 2016, Exco perusahaan Indonesia mengimpor barang dagang dari sebuah perusahaan USA senilai 10.000 US dollar. Utang akan dibayarkan karena dia membeli barang di sini secara kredit gitu ya, dibayarkan dalam US dollar pada tanggal 11 Januari 2017. Berarti di sini sudah adanya tutup buku ya, tutup buku sebelum pembayaran utang. Mata uang fungsional X adalah rupiah. Tadi saya bilang mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan atau yang menjadi penentu yang memiliki nilai penting dalam suatu entitas pelapor. Jadi kalau di sini berada di Indonesia pasti menggunakan mata uang fungsional adalah rupiah. Kurs saat itu $1 adalah 13.700. Dari transaksi ini nanti kok akan membuat jurnal seperti apa? Yang pertama di sini yang harus kalian pahami adalah pasti kita mencatat impor barang. Di sini dia menggunakan metodenya kalau kita bilang adalah perpetual ya, karena dia masukkan ke dalam akun persediaan secara langsung. Berarti inventory pada account payable sebesar 137 juta yang didapat dari mana? 10.000 dikali dengan kurs saat itu, kurs spotnya nih pada saat terjadinya transaksi 13.700, maka menghasilkan 137 juta. Nah, bila tanggal 31 Desember di sini kurs berubah menjadi 13.400. Berarti di sini ada pelemahan dalam mata uang mata uang dolar ya. Jadi di sini rupiah itu mengalami penguatan. Sebesar berapa penguatannya? Di sini penguatannya sebesar 300 ya. Maka hutang akan menjadi 13.400 dikali dengan 10.000, berarti hutangnya menurun. Jadi 134
juta. Dalam perusahaan mengakui laba selisih kurs sebesar 3 juta ini. Jadi perusahaan akan menjual yang pertama tadi ya, karena ada penguatan rupiah terhadap dolar sebesar 300 dikali 10.000 menghasilkan 3 juta, maka akan menghasilkan laba selisih kurs. Jadi nanti jurnalnya adalah hutang dagang pada laba selisih kurs sebesar 3 juta. Ini untuk mencatat laba dari selisih kurs. Terus di sini per 31 Desember 2016, Esko mempunyai persediaan sebesar 130 juta kan? Tadi di awal kan dia memiliki persediaan 130 juta tuh ya. Sesuai dengan penjelasan di atas, persediaan akan dijabarkan dalam kurs tanggal 1 Desember sehingga tidak ada selisih kurs atas persediaan. Pada saat melakukan pembayaran nih. Jadi pada saat jadi selisih kurs tersebut pada saat persediaan dijabarkan menggunakan tanggal 1 Desember sehingga tidak ada selisih kurs atas persediaan ya. Kalau persediaannya nggak ada tapi utang ada. Nah, pada saat melakukan pembayaran tanggal 11 Januari 2017, jika kursnya di sini mengalami penurunan lagi ya, 13.300, maka ada penurunan sebesar 100, maka Ko akan menjual jurnal seperti demikian. Jadi utang dagang ini pada saat pelunasan ya, 134 juta. Tapi kas yang dibayarkan adalah 133 juta. Karena nanti akan ada laba selisih kurs sebesar 1 juta, yaitu didapat dari 13.400 dikurangi 13.300. Ini berkaitan dengan contoh soal ketika adanya transaksi berkaitan dengan pembelian dalam mata uang asing. Jadi yang pertama ada pembeliannya, yang kedua adalah bagaimana kita mencatat pada tanggal 31 Desember berkaitan dengan hutang dagang. Hutang dagang mengalami penurunan ya, karena ada laba selisih kurs, sedangkan untuk persediaan tidak akan ada munculkan selisih karena persediaan memang dicatat pada saat harga tersebut atau dibilang dengan historical rate, karena dia menggunakan pada saat pembelian barang tersebut itu berapa. Yang berubah hanya di hutang dagang, karena nanti yang akan dibayarkan hutang dagangnya pada 11 Januari. Kita bisa lihat di sini hutang dagangnya mengalami penurunan lagi sebesar 1 juta. Jadi yang dibayarkan adalah 134 juta. Sedangkan kas yang dibayarkan adalah 133 juta karena ada laba selisih kurs sebesar 1 juta. Nah, bagaimana ketika ada penurunan selisih kurs atau rugi selisih kurs? Berarti di sini kita lihat dulu. Berarti kalau ada penurunan di sini kursnya bukan kurs turun, kurs dolar itu mengalami kenaikan. Misalkan di sini tadi 13.700 menjadi 14.000. Oh, berarti di sini ada 300 berkaitan dengan rugi selisih kurs. Jadi nanti tinggal rugi selisih kurs tinggal kalian balik rugi selisih kurs pada hutang dagang sebesar 3 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian pertama kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.